Bismillahirrahmanirrahim. Begitu rahasianya, maka sejak zaman dulu sampai hari ini saya tidak pernah mengetahui ada yang namanya lomba ibadah puasa. Festival ibadah puasa tidak ada. Kalau ada di mana coba tunjukkan sama saya, Pak. Lomba ibadah puasa. Karena apa? Kriteria-kriteria puasa yang bagus itu juga sulit dinilai, Pak. Karena begitu rahasianya. Dan dewan juri sulit untuk menentukan kriterianya puasa yang bagus yang bagaimana. Oh, puasa yang bagus kalau dia kelihatannya lemes jalannya, miring gini. Wah, ini puasa bagus. Enggak juga, Pak. Ya. Atau sebaliknya, yang kelihatan segar bugar, ya, ini puasanya bagus. Belum tentu juga. Oh, yang kelihatan ketika berpuasa dia sering meludah gitu. Tuh meludah melulu. Sampai tembok, sampai lantai basah dan banjir, Pak. Kata anak buahnya, Pak, jangan meludah melulu. Ya. Ya. Iya, saya takut batal. Ya. Ya. Takut batal, Pak. Jadi saya banyak meludah. Ya. Katanya nelan ludah batal puasanya. Kata siapa, Pak? Ustaz yang mana yang nyebutkan kalau menelan ludah itu batal puasa? Ya. Yang batal itu kalau menelan ludah orang lain, Pak. Baru itu batal. Ya. Ada orang ludah kita telan, itu batal baru, Pak. Kalau ludah sendiri nggak apa-apa, Pak. Selama ludah itu belum keluar dari mulut. Ketika masih berada di dalam mulut, boleh. Kenapa? Karena ludah itu berasal dari dalam diri kita. Masuk ke dalam mulut, kita telan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau barang yang dari luar ada di mulut, kita telan, batal. Misalnya sisa makan sahur, begitu subuh masih ada, ya, jangan ditelan, Pak. Ya. Apalagi kalau sedang sholat makan makanan yang ada di mulut kita, batal sholatnya. Bukan batal wudunya, batal sholatnya. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi meskipun begitu rahasianya ibadah puasa, paling tidak ada indikator-indikatornya menuju ibadah puasa yang bagus dan berkualitas. Lalu apa? Yang pertama adalah kita meluruskan kembali niat, Pak. Setiap saat, setiap hari luruskan niat puasa yang hanya semata-mata karena Allah. Semata-mata landasannya iman dan mengharap ridho Allah. Ya. Jangan kita berpuasa, oh karena teman kita berpuasa, terpaksalah kita berpuasa. Jangan karena rekan kita di kantor pada berpuasa, saya juga ikut berpuasa. Jangan karena itu. Atau mungkin ibu-ibu, oh kalau puasa banyak dodol gitu, Pak, ya. Banyak rengginang, banyak ini dan itu, kolak dan sebagainya. Bukan karena itu, ya. Karena apa? Banyak juga yang berpuasa tapi stres, ya. Begitu masuk Ramadan stres, terutama ibu-ibu, Pak, ya. Bapak harus peka sebagai suami, ya. Banyak ibu-ibu hasil penelitian depresi pada bulan Ramadan. Mengapa? Anggaran naik. Sedangkan uang dari suami nggak naik. Udah gitu kemarin susah nyari gas. Oh, yang stres ibu-ibu, ya Bu ya. Bu ada di bawah tuh mengiyakan. Ya. Setiap hari segini masuk puasa, bapak-bapak makannya pingin yang mewah, makan berbuka, harus ada kolak, harus ada es buah. Wah, macam-macam itu Pak Haji tuh. Ya. Sedangkan anggarannya segitu, dia stres. Ya. Maka mengganggu juga, Pak. Ibu-ibu terganggu konsentrasinya, terganggu niat puasanya. Sehingga kadang-kadang puasanya terpaksa. Nah, Bapak dan Ibu, luruskan niat kita itu. Karena nanti yang akan dinilai oleh Allah itu niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya, dan apa yang diperoleh seseorang adalah apa sesuai dengan yang ia niatkan itu. Jadi niatnya yang bagus,
karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Setiap saat Pak kita ya perbaiki. Yang kedua, memasuki ibadah puasa adalah berpuasalah sesuai dengan kaifiat tata cara agama kita. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara pelajari benar tata cara ibadah puasa yang benar menurut agama kita. Karena ini adalah ibadah tahunan. Kadang-kadang mungkin lupa, kadang-kadang mungkin lengah. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengingatkan kepada kita bahwa kualitas orang yang berpuasa itu ada 3 macam tuh. Ya, itu Imam Al-Ghazali terkenal sekali Pak. Ada yang disebut dengan puasa awam, ada puasa khusus, ada khususul khusus. Puasa awam nilainya paling rendah kualitasnya. Seperti apa? Cirinya adalah orang yang puasa awam itu orientasi puasanya kepada makanan dan minuman saja. Sehingga tidak makan, tidak minum, dan suami istri tidak melakukan hubungan intim. Yang kedua, semakin hari semakin lama puasa semakin loyo. Semangatnya semakin berkurang. Ya. Di awal ibadah puasa atau Ramadan semangatnya luar biasa, begitu semakin akhir semakin loyo semangatnya. Tapi alhamdulillah di Al-Khairu ini Pak, Masya Allah, luar biasa. Malam yang kelima masih penuh ini masjid. Saya nggak tahu nanti tanggal berapa tuh, 22 kalau nggak salah, kesini lagi saya ingin tahu. Apakah masih bertahan penuh? Selain di sini, di bawah juga penuh, ibu-ibu saya lihat tadi, juga di bawah tuh ada tenda. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, sampai hari yang kelima saya keluar terus Pak. Kayaknya yang paling padat, paling banyak di sini nih. Ya, bukan saya menyanjung di sini karena sedang cara sini, enggak. Tadi malam saya di mana ya? Villa Mutiara. Ya, saya di Villa Mutiara, ya. Kebetulan hujan, ya. Masjidnya juga kecil, tidak sebanyak di sini. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Pertahankan Pak ya. Pertahankan, ya. Jadi pertama, yang kedua tadi ya. Yang kedua, laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kaifiat. Ciri puasa awam, yang kedua tadi. Yang ketiga, orang yang berpuasa awam di siang hari hanya mengerjakan perbuatan, pekerjaan, amal-amal yang iseng saja. Cuma iseng aja. Cuma nonton TV, anak-anak cuma main game doang gitu Pak ya. Ya. Hati-hati anak-anak ya main game. Kemudian jalan-jalan subuh. Tapi kalau niatkan olahraga bagus Pak ya. Cuman iseng jalan-jalan, sorenya jalan-jalan sore, ngabuburit. Ya. Kadang-kadang mata nggak bisa dijaga. Ya. Telinga nggak bisa dijaga, kuping nggak bisa dijaga, ngabuburit. Ya. Itu ngabuburit itu memang ya sebenarnya untuk menunggu datangnya waktu maghrib, tapi dilihat dari pandangan sudut pandang Islam kurang bagus sebenarnya Bapak Ibu ya. Ngapain tuh iseng-iseng aja ngabuburit? Kan gitu. Lebih bagus baca Al-Quran. Jadi hanya iseng-iseng saja. Bahkan ada mungkin bapak-bapak yang kalau siang hari itu isengnya apa? Mancing. Ada nggak Pak yang hobinya mancing sini? Banyak. Ada nggak? Bapak harus tahu Pak. Orang yang mancing itu nggak pernah maju Pak. Itu, iya. Karena kalau maju nyebur, ya. Tapi juga Pak, saya ingatkan ya kepada Bapak yang hobinya mancing, ya. Kenapa? Karena dalam permancingan itu satu banyak yang jatuh pada judi, ya. Jadi mancing itu judi. Seperti apa yang mancing judi? Mancing yang ada hadiahnya, yang hadiahnya disediakan dari uang-uang bayaran yang mancing. Lalu kemudian jadikan hadiah. Maka ini termasuk judi. Loh, kalau murni dari orang yang mengadakan mancing, itu tidak judi. Terbebas dari judi. Tapi ada yang kedua Pak, harus tahu nih. Dalam permancingan itu umumnya bayar.
Hampir semuanya bayar Pak ya. Bayar. Untuk apa? Bisa mancing. Ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang lebih dari itu. Mancing. Maka ketika bayar untuk mancing, ya, dengan akadnya, silahkan mancing bayar. Terserah nanti dapatnya berapa, silahkan ambil ikan yang hasil pemancingan itu. Maka ini adalah sama dengan jual beli yang goror, yang dilarang oleh agama dan hukumnya haram. Ingat Pak, tukang mancing tuh, denger nih. Haram hukumnya Pak. Kecuali kalau mancing, tapi berapa banyak, ya, nah itulah yang dibayar. Seperti di restoran mancing, di restoran Pak ya, mancing dibayar sekian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bayar, terserah nanti dapatnya berapa, itu jual beli goror. La tashtarus sama kapil ma fa innahu gororun. Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya dia itu adalah goror. Sama dengan pemborong. Ada pohon rambutan, baru keluar pentilnya tuh, bunganya atau mungkin kecil, dah saya borong ya, 2 juta. Jadi itu goror, haram hukumnya Pak. Ya, karena hari ini ada pentilnya banyak sekali, esok lusa hujan lebat, habis semuanya misalnya. Sering terjadi, yang goror itu belum pasti Pak. Banyak terjadi penyesalan, ya, termasuk juga perjudian seperti itu. Maka Islam melarang. Ya, kalau misalnya tidak bayar, silakan mancing. Atau bayar sesuai dengan nanti berapa banyaknya ikan, yaitu namanya jual beli yang sah. Jadi yang goro itu tidak boleh Pak. Kalaupun ada, ya, karena jual beli itu harus transaksi. Oh, ini barangnya, ini uangnya, terima kasih. Ya, kalaupun misalnya dikredit juga boleh Pak. Tapi sebenarnya ada dalam Islam itu dilarang 2 macam jual beli. Ada yang kredit, ada yang cash. Itu sebenarnya tidak benar dalam agama Islam itu Pak. Ya, kalau ada itu misalnya ditangguhkan. Ada namanya jual beli salam. Jual beli salam itu misalnya Bapak pesan, ya, ke tukang furniture. Pesan apa? Pesan lemari. Pak, saya pesan lemari dari bahan jati, kayu jati, ya, bentuknya tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter, kemudian tebalnya, dalamannya 60 cm. Ya, dari kayu jati, modelnya begini digambar tuh. Berapa Pak? Oh, 3 juta, oke, jadi ini uang DP-nya misalnya 1 juta. Itu jual beli salam, boleh. Seperti itu ya. Kalau yang punya furniture itu tidak menepati janji, tidak seperti yang dipesan, boleh dibatalkan dalam agama itu. Ya, karena masih dalam status khiyar, boleh memilih jadi atau tidak jadi. Ya, hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi. Jadi jangan hanya iseng saja perbuatan. Kemudian yang kedua, kata Al-Ghazali, yaitu puasa khusus, ya, atau puasa khusus. Apa? Ditambah satu lagi, yaitu jasmaninya, indranya ikut berpuasa. Ya, matanya berpuasa dari melihat yang tidak bagus, mulutnya berpuasa daripada ghibah, fitnah, namimah, terutama ibu-ibu. Ikut berpuasa. Kakinya berpuasa dari melangkah kepada maksiat. Dan yang 3 paling tinggi tingkatan puasa, khususul khusus. Hatinya ikut berpuasa. Tidak ada dendam. Ya, tidak ada dusta. Tidak ada khianat. Hatinya ikut berpuasa. Fisiknya berpuasa, jasmaninya berpuasa, hatinya berpuasa. Inilah puasa yang paling tinggi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, kita berpuasa pada level tingkat yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Harus diusahakan dan ikhtiarkan. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi puasalah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya puasa kita berkualitas, tinggalkan dari pertama, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal ibadah puasa.
Ya, kalau tadi puas dengan baik termasuk yang membatalkan, hindarkan. Kalau ini yang merusak nilai puasa. Seperti apa? Perbuatan-perbuatan buruk, mendolimi orang, berbuat dolim. Tadi seperti gibah, fitnah, namimah, ya, hal semacam itu bisa merusak ibadah puasa, Pak. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Puasa ya puasa, ngomongin orang terus. Puasa memfitnah orang jalan terus. Puasa tapi nafsunya tidak dikendalikan. Termasuk suami istri, Pak. Ya, bapak halal suami istri. Tapi ketika berpuasa, bermesraan dengan istri, mendekati kepada hubungan intim, itu merusak nilai puasa, Pak. Ya, makanya ya sementara, Pak ya. Sementara ya kalau bapak tidak tahan, ya tidurnya ada jaraknya lah gitu, Pak. Apalagi pengantin baru seperti Pak Haji Harto, masih pengantin baru dia. Pengantin baru Pak Haji Harto dia, ya. Karena kalau dekat-dekat, waduh pengantin baru itu gawat, Pak ya. Ini tangan kadang-kadang nggak terasa gitu, udah kesono gitu, ya. Nggak dosa, Pak, nggak dosa. Tapi itu rontok tuh pahalanya, Pak. Rontok itu. Karena apa? Puasa itu mengendalikan nafsu kita, ya. Belajar mengendalikan nafsu, termasuk kepada istri kita sendiri. Di siang hari, stop dulu, Pak. Bermesra-mesraan seperti itu. Apalagi kalau bablas, wah, kalau bablas di siang hari, ya harus apa? Kafarah. Ya, membayar denda apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Ya, jangankan sebulan, Pak. Ya, jangankan 2 bulan, sebulan aja batal kayak begitu. Jadi ini harus hati-hati. Jadi hindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah puasa. Kemudian yang keduanya, hindari dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, kepada sesama manusia. Mendolimi manusia, hindari, jauhi, Pak. Hindari. Ya. Kemudian yang terakhir, supaya puasa kita benar-benar berkualitas, isi waktu pada saat berpuasa dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Baca Quran, Pak ya. Sebanyak-banyaknya silahkan baca Quran. Kemudian banyak-banyaklah bersedekah. Nanti kalau di malam harinya qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyam berdiri, lail di malam hari. Maksudnya ibadah di malam hari. Di antaranya sholat malam. Jangan lupa, Pak. Saya ingatkan, Pak, kepada para hadirin. Nah, berkomitlah, ya. Berkomitlah Bapak dan Ibu pada bulan Ramadan ini. Satu saja nih khusus. Berkomitlah Bapak dan Ibu, saya tidak akan meninggalkan sholat malam. Khususnya sholat tarawih. Satu kali pun. Mari berkomit. Dan lebih baik komitnya adalah dengan berjamaah. Ya, yang masih di kantor silakan sholat, ya, di kantor. Ya. Yang di perjalanan ini yang paling repot. Sulit untuk melakukan sholat berjamaah. Tapi komit yang pertama, tidak akan meninggalkan satu kali pun saya sholat tarawih. Kenapa? Sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Yang kedua, sholat tarawih itu termasuk sunnah muakkadah. Levelnya nyaris fardu. Jadi ada 2 sholat sunat yang levelnya hampir kepada sholat fardu. Satu, sholat tahajud. Yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tahajud, sholat utama, sholat sunnah. Satu-satunya sholat sunat yang ada dalam Al-Quran secara tersurat. Yang kedua, sholat tarawih hampir-hampir kata Rasulullah sampai ke level fardu. Maka Rasulullah pernah sholat 3 malam berturut-turut, diikuti oleh para sahabat. Malam yang keempat dan seterusnya Rasulullah tidak melakukannya. Kenapa? Saya khawatir para sahabat Allah menjadikan sholat malam itu menjadi fardu, menjadi wajib.
Ini kan levelnya sudah hampir kepada fardu, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.